Apa kabar Esci? Luar biasa. Oke. Coba di sini Kak Deborah mau lihat siapa yang udah siap untuk ibadah Sabtu ceria. Wih, Kak Deborah lihat nih sekarang semuanya adik-adik udah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Artinya sudah siap untuk memulai ibadah Sabtu ceria hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Sabtu ceria hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Deborah berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah Sabtu ceria. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk memulai Sabtu ceria. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah Sabtu ceria sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, boleh bangkit berdiri. Nah, di sebelah kiri kanannya ada papanya gak? Ada mamanya gak? Atau ada adik, ada kakaknya? Nah, kalau ada, boleh kasih tos ke semua anggota keluarga di rumah. Bilang, ayo kita beribadah gitu ya, kayak gini. Ayo kita beribadah, ayo kita beribadah. Oke deh adik-adik, boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Udah mulai gitu ya. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Siap adik-adik? Siap. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit ya. Jadi kalau misalkan ada setinggi-tingginya langit, lompat yang tinggi.
Kalau sedalam-dalamnya lautan, turun sampai bawah. Oke? Kalau seluas samudra, bikin yang luas. Oke? Kita mulai lagu ini. Perhatiin nih adik-adik lompatnya tinggi banget. Keren. Kasih pelukan ke semua orang di rumahnya. Bilang, aku mengasihi mama, aku mengasihi papa gitu ya. Aku mengasihi kalau kakak, aku mengasihi kakak gitu. Ya, peluk semuanya, semua anggota keluarganya. Wih. Oke, kita masih mau memuji Tuhan lagi. Ya, kita harus semakin semangat untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, lagu ini mau bilang kalau kasih itu memaafkan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti hati kita, kita harus belajar memaafkan. Oke? Yuk kita nyanyikan pujian ini.
silakan duduk adik-adik dalam hadirat Tuhan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang. Kita mau katakan Bapa, Engkau lebih baik dari hidup kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami sepenuhnya. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami ya, ajar kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik semua, hari ini sebelum kakak mulai cerita firman, kakak mau tanya, ada nggak yang tahu lagu Indonesia Raya? Lagu itu loh yang biasa kita nyanyikan saat upacara bendera. Nah, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih sebenarnya lagu Indonesia Raya terdiri dari berapa stanza? Kakak kasih waktu. Nah, lagu Indonesia Raya itu sebenarnya terdiri dari 3 stanza. Tapi yang selalu kita nyanyikan hanya stanza pertama. Nah, yang stanza pertama itu kan kita nyanyi tentang kemerdekaan dan rakyat Indonesia. Nah, tapi stanza yang kedua dan yang ketiga berbicara lebih tentang berdoa dan masa depan bangsa Indonesia. Nih, kakak bacain sedikit ya, cuplikan dari stanza kedua. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berada untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Nah, dalam stanza ini, penulis sedang mengajak kita sebagai rakyat Indonesia untuk terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita hal yang mirip loh. Hari ini kita mau belajar dari Nehemia. Bacaan diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nah, jadi Nehemia ini seorang juru peminum. Apa sih itu juru peminum? Nah, zaman dulu itu juru peminum adalah orang yang menyiapkan dan memberi minuman kepada sang raja. Nah, Nehemia ini adalah juru peminum untuk raja dari bangsa Persia. Nah, jadi waktu itu Nehemia itu tinggal di kota yang namanya Susan, yaitu ibu kotanya Persia. Nah, pada satu hari Nehemia itu dapat berita dari saudaranya. Wah, dindingnya Yerusalem itu runtuh. Wah, kalian tahu gak sih kalau misalnya zaman dulu dinding dari satu kota itu adalah si lambang dari perlindungan mereka. Nih, kalian bayangin, kalau ada kota tapi gak ada dindingnya, artinya kota itu terbuka kan? Nah, orang jahat bisa masuk seenaknya, terus perang juga mereka bisa langsung diserbu tanpa ada aba-aba. Nah, jadi kalau nggak ada dinding, itu bahaya sekali. Bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam Yerusalem? Artinya mereka selalu ketakutan, mereka selalu pusing, mereka selalu berpikir, aduh gimana ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, karena kota kita ini tidak terlindungi. Nah, Nehemia, ia tahu bahwa Yerusalem ini tidak terlindungi. Nah, tapi Nehemia tidak hanya merasa kasihan untuk orang-orang di sana, tetapi ia juga merasakan bersama mereka sedihnya itu, sedih dan ketakutannya itu. Walaupun Nehemia tidak tinggal di Yerusalem pada saat itu, tetapi ia bersimpati kepada orang-orang Yahudi di sana dan ia juga merasakan sedih. Nah, Nehemia tahu nih, wah gimana ini? Harus ada yang melakukan sesuatu dong supaya kota Yerusalem nggak lagi seperti ini. Nah, tapi sebelum Nehemia melakukan apapun, hal yang pertama yang ia lakukan adalah ia menangis lalu
Lalu ia berdoa. Ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam doanya, Nehemia mengingat kembali janji-janji Tuhan, yang berkata bahwa Tuhan akan selalu melindungi bangsa Israel. Kemudian Nehemia juga merendahkan diri untuk mengakui dosa dia dan juga dosa bangsa Israel. Nah, ia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku salah, bangsa Israel pun juga udah salah menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tolong, Tuhan jaga kami, Tuhan bantu kami bangun kembali dinding Yerusalem. Nah, dalam kerendahan hati ini, Nehemia berdoa mewakili bangsa Israel untuk meminta bantuan Tuhan. Wah, Nehemia keren sekali ya. Padahal dia kan gak tinggal di Yerusalem, jadi sebenarnya dia gak merasakan bahaya. Tetapi ia bersimpati adik-adik, dia merasakan bahwa ini adalah bangsa dia, ini rakyat dia. Dia juga harus, kalau mereka sedih, dia juga harus ikut bantu gimana caranya supaya mereka bisa aman kembali dan tidak sedih lagi. Nah, Nehemia baik sekali ya. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita diingatkan dalam segala sesuatu kita juga harus ikut berdoa, kita harus ikut bersimpati, apalagi tentang negara kita. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia juga harus selalu berdoa untuk negara kita supaya selalu aman, supaya selalu ada kedamaian dan tidak ada kerusuhan. Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, bangsa kita diberi kemerdekaan juga supaya kita sebagai orang Indonesia bisa selalu berdoa dan selalu meminta kepada Tuhan bantuan untuk melindungi negara kita. Mau yuk adik-adik kita sama seperti Nehemia untuk selalu mendoakan bangsa Indonesia. Yuk kita hafal ayat hafalan. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yuk kita ulangi. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dihafalin ya adik-adik. Sampai jumpa. Wah, keren banget adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Gimana adik-adik? Seru gak firman Tuhan hari ini? Seru banget ya. Jangan lupa untuk praktekkan firman Tuhannya. Nah, sekarang Kak Deborah mau kasih tahu pengumuman. Ya, setiap hari Sabtu kita ada Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite di Gereja GBI Kabar Baik jam 4 sore. Lalu kalau adik-adik gak bisa datang ke gereja karena mungkin lagi sakit atau lagi pergi ke rumah keluarga gitu ya, tenang aja, adik-adik bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Kabar Baik seperti hari ini sama di hari Sabtu jam 4 sore. Lalu hari Minggunya ada ibadah khusus anak-anak yaitu Kids Community ya, hari Minggu jam 9 pagi di GBI Kabar Baik. Oke, itu aja pengumumannya adik-adik. Sebentar kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini. Kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.